Ya Tuhan, tenangkanlah hati kami. Kami ingin mendengar akan suara-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu yang hina dina ini. Biarlah sebagai hamba-Mu ia mendapat otoritas pemberitaan firman itu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang heran. Kami datang dengan haus dan dahaga akan kebenaran firman. Dan biarlah firman hidup itu memenuhi setiap kami. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami. Untuk menghadapi gelombang hidup yang berat dan sulit ini, kami membutuhkan fondasi yang kuat. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai keadaan dunia. Sampai pada waktu Tuhan memanggil kami, kami didapatkan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tak ada orang yang dan kuasa apapun ya Bapa yang dapat memisahkan kami dengan Dikau. Karena Roh Kudus telah memproteksi kami dan memberi garansi kepada kami untuk kami tetap berada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, hari ini saya senang ya. Dua mahasiswa kita, Shalom dan Sharon ada di tempat ya. Puji Tuhan ya, dia ada kesempatan bisa pulang, ya bagus ya. Jadi inilah gerejamu, inilah alma matermu ya. Dan jangan lupa ya, alma mater. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pendeta Mastra ya, di satu acara pernikahan ponakan Ibu Nini ya. Dia genggam tangan saya dan dengan keras sekali dia mengatakan, gereja santapan rohani adalah gerejamu. Jangan lupa dan kembalilah. Ya, jadi saya terkejut gitu ya. Padahal kan saya sudah lama sekali ya tidak pernah ke gereja tersebut ya. Tetapi ternyata Pendeta Masra masih menganggap saya adalah bagian daripada gereja tersebut. Padahal saya sudah keliling kemana-mana begitu ya. Nah saudara, itulah sebaik apapun, seburuk apapun ya, gereja kita adalah gereja Anda. Gereja Anda adalah rumah Anda, tempat Anda bertumbuh dan berbuah. Hari ini kita bicara tentang imutabilitas atau ketidakberubahan Tuhan. Ya. Imutabilitas ini saudara sekalian, mengapa Tuhan itu tidak berubah? Gitu ya. Nah terkait dengan apa yang saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam dunia ini pasti kita mengalami apa yang namanya perubahan, kan? Anak-anak kita yang kalau kita lihat foto-foto lama ya, belasan tahun yang lalu gitu ya, dan saya sering ngomong juga ya, masih kecil-kecil ya Clarissa yang kecil, Evelyn yang kecil, ya Naomi yang kecil, ya Yeni yang kecil, dan semua yang kecil-kecil itu ya, termasuk Edo, ya, Iman, dan lain sebagainya. Saya sering lihat foto-foto itu ya, kenangan-kenangan itu. Dan hari ini kalian sudah menjadi orang-orang dewasa, begitu ya, orang yang sudah besar. Artinya adalah ada perubahan, ya, dari yang anak-anak tadi, yang kecil-kecil, begitu ya, berubah. Sekarang kalian tambah ganteng dan tambah cantik, ya. Ada perubahan. Dan kemudian yang dulu masih muda-muda, imut-imut, ya, sekarang sudah makin amit-amit. Sudah amit-amit ya. Ya udah mulai nampak kedewasaannya dan semakin bijaksana, begitu ya. Semakin bijaksana. Itu yang tua-tua ya, semakin bijaksana, gitu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita mengalami perubahan. Kita berubah terus nih, jangan lupa ya.
makin hari ya. Kita mengalami perubahan-perubahan. Itulah dunia tempat kita berpijak. Kita pasti melihat ada perubahan-perubahan. Di rumah juga kita lihat ya perubahan-perubahan itu. Dulu kita punya barang-barang yang masih baru dan sekarang sudah tua. Baju yang kita beli baju baru sekarang sudah usang. Lihat ya benda-benda itu semuanya mengalami perubahan. Semakin hari semakin menua. Ini kalau kita bicara tentang benda-benda di sekitar kita. Bagaimana lagi dengan langit, bumi, serta segala isinya, Bapak sekalian. Juga mengalami perubahan-perubahan. Ya, langit tidak lagi sama seperti dulu, ya. Di mana mungkin dulu bisa lebih sejuk karena ada banyak hijau-hijau atau pohon-pohon, ada air yang mengalir dan sebagainya. Dan sekarang semakin panas. Lapisan ozon itu sudah rusak karena terkupas oleh rumah-rumah kaca. Ya, jangan lupa itu. Ya. Dan matahari itu langsung menembusi ya bumi ini. Dan kemudian siklus daripada alam semesta ini mengalami perubahan-perubahan. Teman-teman di Muara Gembong mereka sudah setiap tahun siklusnya dia sudah belajar. Kalau bulan ini mendekati puasa, mendekati Lebaran, akan tanam belewah. Dari belewah akan tanam semangka dan sebagainya. Hitung-menghitung itu harusnya musim hujan, bla 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 bla. Ternyata tidak hujan, mereka kecewa. Ya, karena apa? Siklusnya sudah berubah. Dulu nenek moyang mereka itu mereka tahu kapan waktu tanam. Kapan waktu mereka istirahat, kapan mereka melaut, kapan mereka bertani. Karena hidupnya itu dua, bertani dan melaut. Kalau memang tidak bisa bertanam karena banjir, mereka melaut, cari ikan. Kalau memang nggak bisa melaut, musim panas, ya mereka bisa menanam, begitu ya, dan sebaliknya. Kayak begitu saudara sekalian. Dunia ini akan mengalami perubahan-perubahan. Anak-anak kita juga mengalami perubahan-perubahan. Dulu dia anak-anak, sekarang dia sudah dewasa. Kita juga terkejut. Kita pun terkejut. Pada waktu kita bercermin, wow, saya sudah semakin hari semakin tua. Begitu ya. Ada perubahan-perubahan. Jadi dunia ini mengalami perubahan-perubahan. Termasuk juga saudara sekalian bahwa hidup orang Kristen juga mestinya boleh mengalami perubahan. Mau tidak mau. Ada yang berubah lebih baik, ada yang berubah lebih tidak baik. Artinya adalah Bapak Saudara sekalian bahwa hidup kita itu saudara sekalian bisa dirubah dan diubahkan. Hidup manusia ini dapat diubah dan diubahkan. Langit bumi ini saudara sekalian bisa mengalami perubahan secara fisik atau mengalami perubahan secara saudara sekalian secara alami ya. Dia bermutasi sedemikian rupa. Ya, mengalami perubahan-perubahan. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, ada yang tidak pernah berubah di dalam imutabilitas itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu temanya pada hari ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, seperti lagu baru sekalian ya kita nyanyi ya, dari zaman dulu sampai sekarang kita nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nyanyinya gampang. Tetapi memahami makna secara teologis tidak gampang. Bagaimana Tuhan Yesus tidak berubah? Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah. Tetapi ada bagian lain. Hati-hati dalam memaknainya, dalam menafsirkannya. Ada yang berubah. Ya, tapi tunggu dulu. Ada perubahannya di mana dulu? Kata berubah di situ adalah di dalam konteks tidak berubah. Artinya yang berubah apa di sana? Berubah lebih baik. Kalau berubah lebih baik, itu namanya tidak berubah. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Jadi kalau sesuatu yang tidak baik berubah menjadi baik, yang tadinya kutuk menjadi berkat, Tuhan mengutuk lalu Tuhan memberkati, itu dalam konteks kebenaran Tuhan, artinya tidak berubah.
Ya, jadi tidak paradoks. Ayat yang mengatakan Tuhan tidak berubah dan Tuhan itu berubah tidak bertentangan satu dengan yang lain. Nggak usah bingung memahami ayat-ayat tersebut. Ada banyak sekali ayat-ayat itu bahwa Tuhan berubah. Tuhan berubah itu adalah dalam konteks lebih baik. Kalau dalam konteks lebih baik, itu berarti tidak berubah. Saya ulangi sekali lagi. Karena Tuhan itu baik. Ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 13 ayat 8 dan Melaki 3 ayat 6 demikian. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Melaki 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap ya untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, mengapa dunia ini bisa berubah-ubah? Mengapa manusia juga boleh mengalami perubahan-perubahan itu, saudara sekalian? Itu bisa terjadi, ya. Kenapa manusia berubah? Dulu dia baik, ya, kemudian kok hidupnya makin kacau. Ada yang kacau menjadi lebih baik, ya kan bulak-balik ya. Ada yang manusia lebih dari tidak baik menjadi baik, ada yang baik jadi kacau. Nah, kalau yang baik menjadi kacau atau yang kacau menjadi baik, berarti manusia itu bisa berubah dan dapat diubah. Manusia bisa berubah dan diubah. Diubah oleh siapa? Diubah oleh dunia ini. Diubah oleh apa? Diubah oleh, saudara sekalian, kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Kita bisa diubah. Nah, karena kita ini, saudara sekalian, adalah orang yang bisa diubah bisa lebih baik, diubah lebih buruk, saudara sekalian. Kelabilan terjadi pada diri manusia. Why? Kenapa? Karena manusia itu lemah. Manusia bisa diubah lebih baik atau diubah lebih buruk. Kenapa? Saya ulangi lagi. Karena manusia itu lemah. Manusia itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak berkuasa untuk dirinya. Dia nggak berkuasa untuk dirinya. Untuk itu dia bisa berubah dan diubah. Dulu kita lihat dia adalah majelis gereja. Satu ketika kita lihat, kita terkejut sekali, saudara sekalian. Hidupnya kacau balau. Tapi kita lihat ada mantan perampok, saudara, mantan pembunuh, saudara sekalian. Dia bertobat, saudara. Dan kemudian dia menjadi pendeta. Nggak heran tuh kalau kita lihat ada pendeta-pendeta bertato begitu ya. Bahkan mantan pelacur begitu, saudara sekalian, menjadi penginjil. Nggak heran. Dia dapat diubah dan berubah, saudara sekalian. Nah, kalau yang baik diubah menjadi yang buruk, saudara sekalian, ya karena memang dia tidak berkuasa. Dia tidak berkuasa, dia tidak mampu untuk dirinya sendiri. Kalaupun dia bisa berubah, Roh Kuduslah yang mengubah dia. Ya, yang mengubah dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada poin kita. Mengapa di dalam imutabilitas itu atau ketidakberubahan Allah itu, apa sebabnya Bapak Ibu sekalian ya? Yang pertama, saudara sekalian, bahwa Yesus tidak berubah itu adalah karena dia maha kuasa. Dia berkuasa. Dia berkuasa atas dirinya dan dia berkuasa atas tindakannya. Dan semua itu, Bapak Ibu sekalian, adalah karena kuasanya. Dia tidak diubah oleh keadaan, tapi keadaan yang mengubah dia. Ya, keadaan yang diubah oleh dia. Dia tidak diubah oleh keadaan, tapi keadaan diubah oleh dia. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Dan bukan saja dia berkuasa, dia maha tahu. Tidak sama dengan kita. Mengapa kita bisa berubah? Dulu orang ini baik, kok sekarang jahat begitu ya. Dulu orang ini punya perhatian, sekarang cuek begitu. Dulu orang ini adalah orang yang punya kasih, kok sekarang tidak lagi memiliki kasih, misalnya seperti itu. Dia dulu adalah orang beriman, sekarang tidak lagi beriman. Dia orang yang frustasi dan sebagainya. Dia bisa berubah. Karena dia tidak berkuasa terhadap dirinya. Dia bukan maha kuasa, dia tidak mampu. Untuk itu betapa rentannya Anda dan saya, maka kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan karena kita rentan. Kita mudah sekali digoda, kita mudah sekali dijerumuskan, kita mudah sekali dihancurkan. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus, Bapak-Ibu sekalian. Anda jangan takabur mengatakan saya mampu, saya bisa, saya berkuasa, saya bisa ini, bisa itu. Tidak ada yang seperti itu, Bapak-Ibu. Kita bisa jatuh. Bahkan pendeta yang terkenal bisa jatuh dalam dosa.
Kenapa? Dia dapat berubah dan diubah karena dia bukan maha kuasa. Maka itu dia membutuhkan Roh Kudus. Nah, berbeda dengan Tuhan, dia tidak berubah, ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kenapa? Karena dia maha kuasa dan dia mampu. Dia yang mengubah keadaan, bukan keadaan yang mengubah dia. Saya ulangi sekali lagi. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus itu Bapak Saudara tidak berubah? Oleh karena saudara sekalian, dia konsisten. Dia konsisten. Dia menepati janji-janjinya. Kalau kita saudara ada peribahasa lain di bibir, lain di hati. Makanya ada lagu zaman saya remaja, lidah tidak bertulang. Ya, jadi Opung tuh masih muda banget tuh ya, masih mungkin SMP. Saya masih SD ya, masih SD begitu ya. Ada lagu Bob Tutupoli ya. Memang lidah tidak bertulang. Lain di bibir, lain di hati. Nah, kenapa saudara sekalian? Gampang omong, gampang janji saudara sekalian. Gampang mengucapkan sesuatu. Tetapi untuk konsisten saudara sekalian, untuk tetap menepati kata-katanya, tidak bisa. Waktu kecil-kecil saya tinggal sama nenek saya, berarti mamanya si Opung ya. Saya tinggal di situ. Lalu ada tulang saya, ya, tulang saya. Om saya janji, kamu rajin-rajin ya, bantu nenek, panggilnya Inang, bantu Inang di sini, rajin-rajin. Saya rajin sekali. Nanti Lebaran karena udah dekat sekali, saya beliin kamu baju baru. Wah, namanya zaman dulu dibeli baju baru, ya setahun sekali baru beli baju baru ya. Ya dulu beli baju baru itu susah gitu ya, makanya tunggu Natal atau Lebaran baru punya baju baru. Nah sekarang dia janjiin baju baru, wah senang, saya rajin. Begitu Lebaran, tulang saya ini datang, saya pikir dia ingat sama janjinya. Enggak ada. Saya kecewa banget. Ya, padahal zaman itu pakai baju baru tuh, kayaknya luar biasa. Kemarin saya sama Bu Nini ke Gembong dan kemudian pulang agak malam begitu dari sana karena kami datangnya sore. Saya melihat ya orang-orang di Muara Gembong itu pada nenteng ayam boler, udah dipotong, ditenteng. Heran ya, ada beberapa mungkin habis beli ya. Dan waktu dia nenteng ayam boler itu kayaknya bahagia banget. Bahagia banget dia tenteng seekor begitu, bahagia banget. Luar biasa, dia bisa menikmati ayam seekor itu, senang, sukacita. Ya, padahal saya di rumah kalau Ibu Dini masak ayam lagi, saya bilang, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Saya nggak pernah makan tuh ayamnya. Ya goreng ikan asin aja, goreng ikan asin sama sambal. Saya makan ikan asin sama sambal. Atau goreng telur daripada makan ayam. Bosen. Waktu seperti itu saudara, saya sedih saudara. Kenapa? Karena kita nggak mensyukuri itu saudara sekalian. Kita mau pakai baju baru, serius nggak tunggu Lebaran, nggak tunggu Natal. Kapan kita mau beli baju aja. Ya, bahkan saudara-saudara, ibu-ibu begitu, tapi bukan ibu sini kali, ibu luar sana kali ya. Ya lagi jalan gitu, ada outlet, ya. Lalu ibu-ibu bilang, masa bodoh, ya. Big sale, ya. Baju 50.000, 40.000, 20.000, baju bagus. Kira-kira berhenti nggak? Hah? Big sale. Berhenti nggak? Halo ibu-ibu? Luar biasa ibu-ibu Bekasi ini. Enggak tergiur. Ya. Tidak berubah dan tidak diubahkan oleh baju. Ya betul? Oh tidak salah lagi pasti mampir. Betapa kita mudahnya diubah dan diubahkan. Dan kita tergiur seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Itulah kita. Saya justru miris hati saya, mereka nenteng ayam begitu, padahal ayam boler begitu ya saudara sekalian, karena mungkin menyambut puasa ya. Dia pikir hari Sabtu kemarin, rupanya gagal ya, jadi hari Minggu hari ini ya, karena hilalnya belum nyampe begitu. Saya pikir itu ayam apa dimakan ya, apa basi, apa dibekuin kali ya kemarin, karena itu hari Jumat ya, itu hari Jumat nenteng ayamnya. Ya pikirnya Sabtu buka puasa begitu kan, nggak tahu berubah jadi hari Minggu hari ini.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah? Karena dia konsisten. Beda dengan Anda dan saya, kita kurang konsisten. Seringkali kita lupa terhadap janji kita. Seringkali kita tidak mampu menggenapi janji kita. Kita sudah berjanji, bukan saya tidak mau menepati janji itu, tapi saya tidak bisa. Saya tidak mampu, saya tidak berkuasa. Sehingga ada keinginan seperti itu, tetapi nggak bisa. Itu persoalannya, Bapak Saudara. Tuhan Yesus kenapa kita sembah, kenapa kita muliakan, karena dia adalah Allah yang konsisten dan selalu menepati janji. Tak sama dengan kita, dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dan kemudian yang ketiga, kenapa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu tidak berubah? Karena sekarang tidak bertentangan dengan rencana-rencananya. Apa rencana-rencananya? Apa blueprintnya? Ya, rancangan-rancangan Tuhan itu. Semuanya itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Kita nggak bisa itu terjadi. Kembali lagi, karena kita tidak berkuasa, kita bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia bisa lakukan itu. Terlalu kecil bagi Allah yang besar. Amin. Terlalu kecil bagi Allah yang besar. Anda punya persoalan apa? Kalau Allah bersama dengan Anda, bersama dengan saya, tidak ada yang mustahil. Yang keempat, kenapa Allah kita tidak berubah, imutabilitas, saudara sekalian? Karena dia sempurna. Dia sempurna, dia perfect. Ya, dia perfect, dia sempurna. Karena dia sempurna, dia perfect. Saudara, tak ada sedikit pun kelemahannya. Tak ada sedikit pun kekurangannya. Karena dia Allah, saudara sekalian. Jadi dia tidak pernah diubah dan diubahkan. Ya, dia tidak pernah diubah dan diubahkan. Kembali lagi, dunia ini bisa berubah dan diubahkan. Anda bisa berubah dan diubahkan. Tetapi Allah kita tetap Allah yang sama, yang tidak pernah berubah karena dia sempurna. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir, dia tidak pernah berubah karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Ya. Pemazmur 100 ayat 5 berkata, menegaskan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun menurun. Turun menurun. Ya, kalau dia sudah janji ya, dengan nenek moyangnya, dia sudah janji dengan bapak-bapaknya, dia sudah janji dengan orang-orang Israel, dan bahwa dari bangsa Israel diberkatilah bangsa-bangsa lain. Ya, saudara sekalian, itu tidak dapat diubah dan dirubah, dan itu pasti, saudara sekalian, itu terjadi. Dan Anda dan saya diberkati oleh Tuhan, itu pasti terjadi. Jadi apa kesimpulannya, Bapak Saudara sekalian? Jangan mau dirubah dan dirubah oleh dunia ini. Jangan mau dirubah dan diubahkan oleh dunia ini menuju hal yang lebih buruk. Ya, jangan pernah terkecoh ataupun terayu oleh dunia ini, Bapak Saudara sekalian. Jangan mau diubah kecuali diubahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Yang kedua, dunia boleh berubah, tetapi iman, pengharapan, kasih kita tidak boleh berubah. Saya sebut IPK ya. Iman, pengharapan, kasih. Itu yang tidak pernah boleh berubah. Iman kita, pengharapan kita. Hidup tanpa harapan, saya pernah berkhotbah di sini ya. Itu adalah hidup yang sia-sia. Hidup yang tidak bermakna. Hidup tanpa tujuan. Tetapi hidup penuh harapan pasti ada dinamikanya, ada semangatnya, ada tujuannya, ya, ada gregetnya. Kenapa? Karena ada harapan. Ya, kalau nggak ada harapan, hidup yang hopeless, ya, nggak ada gunanya. Kemudian, saudara, kesimpulan yang ketiga, karena Tuhan Yesus tidak berubah, ya, maka bersama dengan Tuhan seperti ranting pada pokok, dia akan mendapat makanan, dia akan mendapat perlindungan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, biarlah kita tetap semangat ya, karena Tuhan tidak berubah. Tetaplah kita menjadi api yang menerangi dunia ini, terang yang menerangi dunia ini, dan garam yang menggarami dunia ini.
dan tetap konsisten sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa.